Ismail adalah nama Yakub, yaitu nama Nabi Yakub. Dan di antara yang sampai kepada kita yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Bani Israel, anak-anaknya Israel. Pada pertemuan yang lalu juga kita sudah sebutkan bagaimana kemakaran-kemakaran yang dilakukan oleh para wanita-wanita, yaitu para istri-istri pejabat-pejabat kerajaan tak kala itu, yang mereka merayu Yusuf. Akhirnya Yusuf dipenjara, dan penjara merupakan tempat yang sangat diinginkan oleh Yusuf agar dia tidak terfitnah dari fitnahnya para wanita. Nah, tak kala Yusuf masuk penjara, dan dia dalam penjara tersebut dikenal sebagai orang yang soleh, orang yang baik, yang suka mentakwilkan mimpi. Nah, ada dua orang yang masuk, dan kemudian diantaranya adalah Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi salah satu di antara mereka akan menjadi seorang yang tukang memberi minum anggur kepada raja, yaitu menjadi asisten raja, dan dia mungkin akan dikeluarkan dari penjara tersebut, dan satu orang lagi akan dipenggal dan kepalanya akan dipatok-patok oleh burung tak kala dia dipenggal. Nah, kemudian tak kala Nabi Yusuf mengetahui bahwasanya salah satu di antara yang dua orang tadi akan selamat, maka Nabi Yusuf berkata, "Ya sahibai sijni, wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbi fa ansahu asyaitanu dzikra rabbi." Nanti kalau kamu keluar dari penjara, maka ingatkan saya ya kepada Tuhan, kepada raja. Bahwasanya di penjara tersebut ada seorang yang bisa mentakwilkan mimpi, dia orang yang baik, dia adalah ustadznya dalam penjara. Maka فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Maka syaitan melupakan orang tersebut yang akan menjadi tukang pemberi anggur raja. Maka Yusuf pun di dalam penjara beberapa tahun lamanya. Namun sunnatullah, Allah akan menolong hamba-hambanya yang selalu berbuat baik. Nah, kemudian tak kala itu beberapa tahun lamanya raja bermimpi. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijab. Suatu hari raja bermimpi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, ketika seorang raja bermimpi, seorang pemimpin bermimpi, seorang gubernur mungkin, seorang presiden mungkin bermimpi, walaupun mereka mungkin tidak sangat-sangat dekat misalkan dengan agama, tapi mimpi biasanya pemimpin itu benar. Makanya di zaman dahulu ada penasehat raja, makanya di pemimpin ada penasehat, ya. Makanya seharusnya di antara mereka ada orang yang ahli dalam mentakwil mimpi tentunya. Dan ini tidak semua bisa, ya. Kalau kita tidak ada nabi lagi, artinya mungkin bisa diagak-agak atau perkiraan Allah maaf, ya. Nah, raja bermimpi suatu malam dia mendapati bahwasanya ada nanti 7 lembu-lembu yang besar, sapi-sapi yang besar dimakan oleh sapi-sapi yang kurus, ya. Wasama sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dan ada 7 bulir yang hijau, ya. Di gandum itu ada tempat gandum, itu tempatnya gandum, bulir yang hijau, dan 7 bulir yang kering. Ya ayyuhal malu aftuni fi ru'ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Wahai para pemuka kaumku, wahai para penasehatku, takbirlah mimpiku ini. Ya, engkau adalah orang yang ahli mentakbir mimpi. Jadi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, orang-orang banyak hebat-hebat yang ahli-ahli dalam mentakbir mimpi. Makanya Nabi Yusuf adalah diberikan mukjizat oleh Allah bisa mentakbir mimpi. Nah, mereka berkata, qalu adghathu ahlam, itu adalah mimpi yang gak jelas, sia-sia. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Dan mimpi itu kan tidak bisa. Jadi gak ada seorang pun yang bisa mentakwilkan mimpi raja tersebut. Makanya raja ini kok mimpi, ini gak bisa. Mereka mengatakan adghath, ini mimpi yang sia-sia, gak ada artinya, gak ada takwilnya. Maka tiba-tiba subhanallah, dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba orang yang tadi keluar dari penjara yang Yusuf suruh orang tersebut untuk ingat-ingat kepada raja tersebut, maka akhirnya dia ingat. Wa qala alladhi naja minhuma wa dzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun. Allah teringat wahai, ada seseorang di penjara tersebut yang dia bisa mentakwil mimpi. Dan dia baru ingat ba'da ummah,
ummah ini kalau dalam bahasa Arab beberapa tahun nanti Yusuf sudah lama di penjara baru dia ingat. Ya. Dia mengatakan Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin siman dan seterusnya. Itu wahai Yusuf, takwilkanlah mimpi raja tersebut di mana sapi-sapi yang kurus dimakan oleh memakan sapi-sapi yang besar dan ada 7 bulir yang hijau dan 7 bulir yang kering. Ya. Maka Nabi Yusuf pun tidak hanya mentakwilkan mimpi tersebut, tetapi Nabi Yusuf pun memberikan solusi. Inilah dari mimpi tersebut akhirnya Nabi Yusuf menjadi orang yang luar biasa punya kedudukan. Kita sudah cerita pada pertemuan yang lalu bagaimana Nabi Yusuf dihilangkan oleh keluarganya sendiri, kakak-kakaknya, bahkan sebagian ingin membunuh Yusuf. Ya, kemudian Yusuf dijual di pasar budak, kemudian Yusuf pun dibeli oleh seorang wanita pejabat menteri, istri menteri dari Mesir. Nah, ini mungkin titik ataupun saatnya Allah SWT memberikan kemuliaan kepada Yusuf. Nah, para ulama menyebutkan apa hikmah kok sekarang baru diketahui bahwasanya Nabi Yusuf diingatkan. Kenapa nggak langsung? Ya, para ulama mengatakan kalau seandainya yang tadi yang memberi minum anggur raja tersebut mengingatkan langsung, mungkin di penjara itu ada orang yang baik namanya Yusuf. Mungkin silakan keluarkan penjara mungkin. Setelah keluar penjara selesai, ya tidak ada hikmahnya. Tetapi Allah menentukan waktu yang tepat kapan Nabi Yusuf memegang peranan penting. Nah, terkadang hadirin yang dirahmati Allah SWT, para ulama menyebutkan bahwasanya terkadang begitulah masalah. Sesungguhnya seseorang ingin cepat clear. Kita semua ketika ada masalah ingin instan secepatnya. Namun Allah tahu, lebih tahu bahkan dari orang tua kepada anaknya kapan waktu yang tepat Allah memberikan, kapan Allah berikan kedudukan, kapan Allah memuliakan, kapan Allah menghinakan. Ya, dan ini semua Allah lebih mengetahui dan itu yang terbaik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi pada hal yang kamu tidak suka, tapi sebenarnya itu punya kebaikan yang luar biasa. Terkadang itu yang terjadi. Nah, setelah beberapa tahun tentunya, maka Nabi Yusuf pun memberikan takwil ketika datang seorang untuk menanyakan tentang mimpi. Tazra'una sab'a sinina da'aba. Maka sesungguhnya di kota Mesir ini akan terjadi musim yang bagus ya, musim semi. Maka di musim tersebut, ya musim ini tahun depan ini kalian harus tazra'una sab'a sinin. Kalian harus banyak-banyak untuk menumbuhkan gandum. Ya. Sab'a sinin adalah 7 tahun. 7 tahun ini kalian tumbuhin, kalian betul-betul menjaga dan panen, ya. Dan jangan kalian banyak makan dan banyak disimpan. Artinya makan secukupnya saja, jangan hambur-hamburkan. Ya. Kemudian thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Nanti akan datang 7 tahun ke-8 ya, sampai tahun ke-14 itu adalah musim kemarau penceklik di mana semua orang kekurangan pangan. Nah, ini penting bagi seorang pemimpin, menteri keuangan harusnya belajar bagaimana dari kisah Yusuf alaihissalam. Tidak hanya sekolah tinggi-tinggi saja, tapi dia penting untuk memprediksikan apa yang terjadi sehingga kita tidak impor miskin. Kita punya pangan yang besar, ataupun kita langsung ekspor banyak padahal kita tahun berikutnya kekurangan. Akhirnya kita tidak punya sapi kita impor dari Australia dan lain seperti itu. Subhanallah. Ya, ini harus belajar bagaimana tidak hanya sekolah, tapi kita memikirkan bagaimana ke depan. Nah, ini penting. Kemudian pada tahun ke-15, ya, artinya setahun kemudian, min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Pada tahun ke-15 nanti, tahun ke depan setelah 7 tahun penceklik tersebut, muncul suatu musim yang hujan sangat deras. Ya, satu tahun yang hujan sangat deras dan sangat betul-betul subur sehingga orang-orang memerah anggur. Artinya sudah, masya Allah, ini musim yang luar biasa. Ya, artinya tadi sapi yang kurus-kurus, sapi yang gemuk-gemuk ibaratkan musim yang memang lagi semi, lagi orang-orang menanam, itulah sapi gemuk. Ya, sapi kurus-kurus di musim penceklik. Jadi penceklik ini memakan butuh pangan yang sangat banyak. Kalau kita tidak banyak simpan, sedikit yang kita makan, maka kita akan kelaparan pada saat itu. Dan muncullah pada tahun ke-15 ya, maka akan muncul musim yang sangat subur di mana orang-orang memerah anggur.
Maka heranlah raja ketika Yusuf bisa menafsirkan mimpi tersebut. Wa qala al-maliku utuni bi, maka raja mengatakan, datanglah si Yusuf kepadaku. Maka Yusuf pun tidak mau datang. Falamma ja'ahu rasul qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Maka kata Yusuf, aku tidak mau datang dulu kepada raja tersebut sampai raja menanyakan kepada wanita-wanita yang waktu itu terpotong-potong tangannya ataupun teriris tangannya. Artinya Nabi Yusuf ingin kebenaran. Ya, terkadang begitulah pemerintahan gitu. Ya, terkadang menyimpan ya, harus ditutup. Ini di penjara nggak tahu alasan, nggak tahu sebabnya apa. Ya, banyak negara-negara kadang-kadang kita nggak sebutkan semua. Ya, ada beberapa negara-negara yang mungkin nggak tahu. Ada orang yang masuk penjara dia nggak tahu gara-gara mungkin politik, gara-gara mungkin tidak ada kesalahan tadi menutupi untuk aib istri raja, istri menteri ya. Ya, Nabi Yusuf di penjara karena nggak mungkin di penjara harusnya. Ya, maka raja pun bertanya, maka qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsi ya. Qul hasya lillahi ma 'alimna 'alaihi min su. Maka raja pun bertanya, ada utusan bertanya, bagaimana tentang Yusuf yang waktu itu bersama kalian ketika kalian terkena pisau ya. Maka mereka berkata, sesungguhnya kami tidak melihat di Yusuf ini ada kekurangan, dia orang yang baik, orang yang jujur ya. Dia adalah tidak pernah melakukan. Maka kemudian Sulaikha istri Al-Aziz ya, qalat imra'atul aziz al-ana hashasal haqqu ana rawatuhu an nafsi wa innahu la minas sadiqin. Betul, hari ini aku akan beberkan, aku akan kasih tahu bahwasanya aku yang merayu Yusuf alaihissalam. Ya, aku yang merayunya dan dia adalah orang yang jujur. Dzalika liya'lama anni lam akhudhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Itu supaya aku tidak berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya aku tidak berkhianat kepada suamiku. Artinya aku yang mau, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan khianat. Maka kemudian Imratul Aziz berkata, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak menyatakan diriku bebas. Inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu ini, hawa nafsu ini la'ammaratun bisu'. Memang hawa nafsu ini kita cenderung kepada yang buat yang enggak benar. Hawa nafsu ini cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena itulah yang disukai oleh nafsu. Gak usah sholat, lakukan yang haram, gak usah baik, semua itu nafsu. Illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka tak kala Yusuf selesai, maka Yusuf dibebaskan dan dia pun terbukti bahwasanya tidak bersalah. Saya ingat zaman-zaman dulu yang orang lama, orang baru, ada tahanan-tahanan bebaskan, ada sebab akhirnya dibebaskan oleh pemimpin berikutnya yang tidak ada salah. Mungkin beberapa negara pun seperti itu. Inilah dia. Ya. Maka tak kala itu tak kala dia ngomong sama raja, raja mengatakan, innakal yawma ladaina makinun amin. Wahai Yusuf, engkau hari ini aku kasih kedudukan apa saja engkau yang inginkan. Engkau mau posisi apa? Menteri atau apa? Maka Yusuf berkata, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Wahai raja, jadikanlah aku hari ini orang yang memiliki perbendaharaan. Artinya dia ingin menjadi menteri keuangannya, orang yang ahli tentang aset negara. Ya, inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang sangat amanah dan mengetahui mimpi, prediksi ke depan apa yang terjadi. Ya, subhanallah, tentu dengan karunia dari Allah SWT. Hafizun, sangat menjaga. Dia mampu menahan dirinya dari hawa nafsu, ya, tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Nah, ini tentu orang-orang yang sangat mulia. Maka singkat cerita, 7 tahun berlalu, ya, maka Yusuf sudah mengatakan, ya, ini simpan. Jadi kalau padi misalkan, kita simpan tidak di di bulirnya, apa kalau padi ya tidak dicok ya, apa istilahnya itu mungkin lebih awet ya, tahan untuk bertahun-tahun ya, tempatnya ya. Begitu juga gandum kalau masih dalam itu ya, disimpan di bulirnya ya, disimpan di tempatnya, dia nggak dikupas ya, nggak dikupas, disimpan di situ maka lebih tahan. Maka muncullah setelah 7 tahun, tibalah musim penceklik, musim kemarau yang panjang. Jadi Mesir menjadi pusat pangan dunia. Subhanallah. Bisa nggak Indonesia ini menjadi pusat pangan dunia?
Malaysia sih, semua negara datang ke Indonesia. Itu balik hari ini kita merantau semua. Ya, macam dunia. Semua orang ke Mesir, Mesir simpan banyak. Maka karena Nabi Yusuf menjadi menteri bendahara atau menteri bendahara Mesir, maka dia mengatakan kepada raja, wahai raja, kita memiliki persediaan pangan yang amat sangat banyak. Bagaimana seandainya lebih ini, insya Allah untuk tahun ke depan, 7 tahun ke depan kita masih punya, bahkan mungkin 10 tahun ke depan lebih. Ya, bagaimana pangan-pangan kita ini kita kasihkan, artinya kita tukar, orang beli pakai duit ataupun dengan alat barter yang lain, maka kita bagikan bagi mereka-mereka yang kekurangan. Maka raja pun menyetujuinya. Dan ternyata Yusuf ada niat di Palestina sudah kelaparan di tempat seberang-seberangnya Yusuf, dan di sekitaran itu sudah pada lapar, orang-orang pada ingin mencari pangan, makanan untuk makan. Wajah ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Maka tak kala itu, ini harapan Yusuf, ternyata saudara-saudaranya yang 10 orang, ya, tidak termasuk Benjamin, ya, tidak termasuk Benjamin waktu itu, ini datang, ya, maka Yusuf fa'arafuha, ini mereka. Nah, mereka tidak ingat lagi Yusuf kecil, mungkin 5 tahun, 6 tahun sudah dibuang, ya, umur kecil dibuang, mereka keingat lagi wajahnya sudah jadi menteri sekarang. Ya, mungkin kita katakanlah mungkin 20 tahun yang akan datang, atau mungkin 25 tahun yang akan datang. Siapa yang ingat adiknya sendiri? Maka Yusuf kenal mereka. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhin lakum min abikum, ya. Maka Nabi Yusuf tak kala itu memberikan, ya, ketika mereka datang, ya, berikan alat tukar mungkin duit atau apa, ya, waktu itu, maka Nabi Yusuf memberikan kepada mereka sukatan ataupun tempat-tempat untuk berikan kepada mereka gandum, ya, untuk mereka bawa pulang, jadi tukar bawa gandum. Nah, Nabi Yusuf berkata, kalian berapa orang saudara? Kami ada 12. Kok 10? 2 lagi mana? Ada 1 Yusuf hilang. Nabi banyak Yusuf. 1 lagi siapa? Ada adik kami, Bunyamin. Kemana? Sama masih kecil di bawah. Kalau mau nanti kalian datang lagi, saya kasih sukatan, saya kasih gandum, bawa adik kalian. Ya, harus lengkap. Maka Nabi Yusuf berkata, qala tuni bi akhin lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Datangkanlah adik kalian, kalau kalian datang lagi enggak saya berikan, kalau enggak bawa adik. Ya, nanti kalian dapat 11 sukatan, dapat 11 gandum, mungkin dapat 11 karung gandum, seperti itu. Fa illam ta'tuni, kalau kalian enggak bawa lagi, maka enggak usah dekat-dekat saya. Kalian enggak. Maka mereka berkata, qalu sanurawidu abahu wa inna lafa'ilun. Okelah, insyaallah mereka berkata, maka kami akan merayu bapak kami agar membolehkan Bunyamin untuk kami bawa. Ini mereka nyubah. Artinya bapak mereka sudah tidak ridho, Nabi Yakub, ya, Israel, ya. Nabi Yakub sudah tidak ridho ketika Yusuf, ya, sudah sedih Nabi. Ini mau diambil lagi Bunyamin, anak dari ibunya yang bernama Rahil, ya. Nabi Yusuf dan Bunyamin adalah dari ibu yang bernama Rahil. Nah, tentu kepindahan ayahnya kepada anak yang paling kecil, kepada Bunyamin, ayahnya Nabi Yakub sangat sayang kepada Bunyamin, tentu tidak mau dilepaskan oleh ayahnya. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana Bunyamin al-kayl fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Ya, alasan yang sama mereka, wahai ayah, tadi menteri tadi minta kalau kita bawa adik bersama kita maka dia akan kasih lagi. Ya. Ya. Kalau maka ayahnya berkata, Yakub ini udah besar, ya Yakub ini udah gak percaya lagi, dia masih sedih dengan kehilangan Yusuf. Qala hal amanukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Apakah aku percaya sama kalian sekarang setelah apa yang terjadi pada saudaranya itu Yusuf sebelumnya? Maka Allah sebaik-baik menjaga, dan dia adalah orang-orang yang sangat menyayangi orang-orang penyayang. Ayah masih tak percaya, tapi mau kayak mana? Gak ada makanan, harus dikembalikan. Raja tadi sangat baik. Kemudian, walamma fatahu bil mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilaina. Maka tak kala mereka buka, ya apa namanya yang mereka bungkus tadi, ternyata menteri tadi yaitu Nabi Yusuf, ya, menyuruh
anak buahnya untuk menaruh mereka apa yang mereka duit ataukah alat tukar itu dikembalikan dan dikasih gandum. Subhanallah, maha baik, ya sangat baik sekali ini raja. Dia nggak ambil tukaran tadi apa duit ataukah apa, ya dia nggak ambil, ya harusnya kan ada barter, ya ada barter, mereka kasih duit ataupun kasih emas perak ataupun apa untuk mereka dikasih gandum. Tapi ini harta mereka dikembalikan dan gandum pun dikasih. Wah, sangat baik. Tapi Nabi, mereka ingin, wah yang gimana nih, ini raja sangat baik nih, ya raja sangat baik, dia kembalikan, kita harus balik lagi nih ketika mungkin setahun 2 tahun berikutnya sudah kekurangan lagi. Maka Nabi Yakub berkata, Nabi Israil, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunani bihi illa ayyuhata bikum. Aku enggak mau sampai kalian berjanji kepadaku bahwasanya Bunyamin betul-betul kalian balik nanti seperti sedia kala. Jangan sampai Bunyamin juga hilang. Ini khawatir. Ya. Qala Allah ala ma naqulu wakil. Pada Allah lah kita harus bertawakal. Maka tentu Nabi Yakub akhirnya membolehkan, karena ini sangat baik sang menteri yang memberikan. Nah ini cuma Nabi Yakub berpesan. Nabi Yakub tidak tahu yang lain, tidak tahu di mana Yusuf, sangat sedih. Kemudian ini adiknya mau dibawa, tapi kekhawatiran yang sangat, kita 5 tahun mungkin atau 7 tahun. Ya, Bunyamin masih sangat kecil. Maka Nabi Yakub memberi motivasi, memberikan nasihat kepada anaknya. Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anak-anakku, kalian ini orang yang ganteng-ganteng, gagah-gagah, tinggi-tinggi besar. Karena suku asli, nah ini luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Padahal raja-raja Mesir itu Firaun yang kita tahu, tapi di sini wa qala al-malik, raja. Ternyata ini dengan maha detail dan maha telitinya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum suku Kipti menguasai lagi, artinya suku asli Mesir, Mesir pernah diperintah ataupun pernah dikuasai oleh suku Hyksos. Inilah dia, ya keturunan dari Suria, Libya dan semenanjung Asia. Mereka yang menguasai, makanya Malik. Kalau gelar raja-raja Mesir Firaun, di sini nggak disebutkan Firaun. Ya, makanya kalau kita sebutkan Firaun, bukan Firaun yang ada di Nabi Musa saja, tapi Firaun itu gelar bagi negara raja-raja Mesir. Makanya nggak heran misalkan pemain bola Mesir itu, mereka dulu saya waktu di Mesir, abna al-fara'ana, anak-anak fara'ana, raja-raja. Maksudnya gelar raja, seperti misalkan Ethiopia, Najasyi, ya di Romawi Kaisar. Jadi banyak kaisar, apa nama aslinya lain. Ya, seperti misalkan di Firaun yang Nabi Musa itu Ramsis berapa saya lupa. Ya, atau namanya entah Akhenaton atau siapa. Ya, ada nama sendiri. Firaun itu gelar saja. Ya, ibarat tim bola hari ini, misalkan tim Indonesia, tim Garuda, tim Mesir, tim kita bayangkan Firaun, ya, anak-anak Firaun. Ya. Makanya gak heran misalkan di sebagian negara Arab ada misalkan dokter, ya, misalkan seperti di Saudi Arabia dan beberapa daerah itu, misalkan dokter ahli spesialis, tapi dia dari Mesir, Firaun, turunan darah biru. Jadi Firaun bukan berarti kita bayangkan kita Firaun ya, Nabi Musa ya. Seperti itu. Jadi ini adalah raja di zaman dipimpin oleh Hyksos, ya, suku Hyksos. Nah, kata Nabi Yakub, wahai anak-anakku, kalian khawatir nanti kalian akan diain sama orang, karena ini gagah-gagah masuk ke suku orang Bani Israel ganteng-ganteng. Ya, datang mereka tinggi-tinggi, apalagi anak Nabi Yakub, ya, saudara-saudaranya Yusuf. Kalian datang harus secara terpisah. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Jadi kerajaan itu banyak pintu-pintu, masuk dari pintu-pintu jangan bersamaan. Khawatir diain sama orang nanti kalian masalah. Jadi juga ain. Tapi aku bisa. Teman Nabi aku tidak mengetahui yang gaib. Ya. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'in al-hukmu illa lillah. Hukum hanya kepada Allah, wa 'alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Inilah cara untuk kita bertawakal kepada Allah. Maka tak kala mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh bapaknya, maka tiba-tiba tak kala Nabi Yusuf ketemu dengan Bunyamin, adiknya tadi. Ya, walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Maka tak kala Bunyamin masuk, dia bisik kepada Bunyamin, wahai Bunyamin, saya ini saudara Yusuf. Ya, mungkin pernah diceritakan dia tahu, ini apa? Ya. Maka Yusuf membuat siasat. Falamma
فلما جهزه بجهازه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Maka Yusuf pun memasukkan piala raja dari emas, dimasukkan ke tempat sukatan, tempat mungkin barang bawaan adiknya tadi. Ya, ditaruh piala raja. Kalau kau sudah bilang ya. Maka tiba-tiba muncullah penyeru-penyeru, ayyatuhal la'ir innakum lasariqun. Wahai orang Israel, anak-anaknya, ya, wahai orang Israel, ya, anak-anak Israel, anak-anak Yakub, ya, wahai orang Palestina, artinya mereka bukan orang Mesir, ya. Siapa yang mencuri ini? Sesungguhnya raja telah hilang pialanya. Apa yang terjadi? Mereka semua orang heboh begitu karena Mesir menjadi pusat pangan dunia. Semua orang datang ke situ, tiba-tiba ada yang mencuri di dalam kerajaan. Ini tentu bahaya. Qalu, maka dikatakan nafkiru suwa'al malik, ya, telah hilang piala raja. Nah, kami nggak mungkin mencuri ya wahai raja, kami nggak mungkin mencuri. Majina linusila fil ardi wa ma kunna sariqin. Kami datang ke sini memang ingin mencari gandum, tapi kami ingin membayarnya, kami tidak ingin mencuri. Ya, maka raja berkata, Nabi Yusuf berkata mereka, apa ganjarannya kalau seandainya memang kedapatan kalian yang mencuri? Maka mereka berkata, sesungguhnya disyariatkan, qalu jazaohu ma wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu. Balasannya, siapa yang mencuri misalkan mendapati piala raja tersebut, maka dialah ganjarannya, dialah yang akan dipenjara. Fabada abi awiyah, maka semua pun mencari dari kakak tertuanya Ruben, kemudian kakaknya yang lain yang tadi mereka 11 orang, dicari satu persatu di tasnya atau di tempat dia bawa, tidak dapati sampai ketemu dengan Bunyamin. Ternyata Bunyamin lah yang didapati ada piala raja tersebut. Ya, maka ini ilmu Nabi Yusuf ya. Kemudian ini sudah di sudah dikong-kali-kong sama abangnya tadi ya. Ini biar mereka mendapat pelajaran. Maka mereka berkata, qalu yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Ini kalau si Bunyamin mencuri, berarti abangnya juga dulu pernah mencuri. Fa'asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahu. Maka Yusuf tidak sakit hati Yusuf ya. Tapi kalian ya. Kalian yang lebih buruk, wala tusyarru makan. Kalian yang lebih buruk. Tapi Nabi Yusuf enggak bilang, tapi sir dalam hati saja. Udah greget, udah kesel, juga pengen dikasih tahu. Ya, karena mereka pikir seperti itu. Kalau dia curi, berarti Yusuf mencuri dulu. Subhanallah. Maka tak kala diambil Bunyamin nggak boleh pulang. Bingung mereka. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabiran fakhudh ahadana makana. Wahai raja, wahai menteri, ya sesungguhnya tadi adik kami yang masih kecil, dia memiliki bapak yang sangat tua. Kalau kamu ambil musandra, mau dipenjara, biar kami aja, jangan dia. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kau adalah orang yang sangat baik. Maka kata Nabi Yusuf, qala ma'adallah, ya, Maha suci Allah, tidak mohon perlindungan kepada Allah. Tak mungkin kami sandra kecuali memang dia yang mencuri. Ya, maka ketika mereka sudah putus asa, mereka nggak bisa bawa Bunyamin pulang, maka mereka teringat bagaimana mereka sudah mengambil perjanjian sama bapaknya agar mau mengembalikan Bunyamin. Ya, maka berkata yang paling tua, qala kabiruhum, Ruben berkata, alam ta'lamu hai adik-adikku sekalian, enggak tahu kita sudah janji sama ayah kita dan kita harus pulangkan Bunyamin. Ini yang kita lakukan sama Yusuf juga begitu. Aku nggak mau pulang. Kakak pertuanya nggak mau pulang. Malu sama ayah, nggak bisa mau pulang. Aku akan tetap di sini sampai aku mengetahui kabar Bunyamin. Aku akan mengikuti apa yang terjadi. Pulanglah kalian. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq. Bilang nanti sama bapak kalau anakmu seperti ini kejadiannya, ceritakan ke bapak. Kalau bapak nggak percaya, tanyalah kepada orang-orang yang bersama kami, orang-orang yang ikut pergi ke kerajaan Mesir itu. Semua tahu tentang kasus ini bahwa Bunyamin yang mencuri. Maka ayahnya berkata, Yaqub, qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil. Maka sabrun jamil. Ya, maka Nabi Yaqub dah hilang dua orang anaknya. Apa yang kalian buat? Sungguh enggak benar nih. Maka sabrun jamil. Maka Nabi Yaqub, Nabi Israel berkata, sabrun jamil. Itu sabrun jamil adalah sabar yang tidak mengeluhkan kepada manusia.
Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Setelah kejadian ini Nabi Yakub mudah-mudahan setelah kejadian ini semua anak-anakku balik. Kita bisa bayangkan hadirin kalau kita punya anak 12 saja, satu orang hilang, bagaimana sangat sedih Nabi Yakub. Apalagi seorang anak yang sangat termasuk dicintai ya, nanti dia yakin akan menjadi seorang nabi. Ya, apalagi kita mungkin punya anak mungkin 4, 5 ataupun kurang dari itu, kalau satu hilang bertahun-tahun pasti mungkin sedih sekali. Bagaimana kadang ibu-ibu ya kadang sampai sangat sedih ya bertahun-tahun. Maka mereka berkata, wa tawalla anhum wa qala ya asafa yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn. Saking sedihnya Nabi Yakub, akhirnya mata yang hitam akhirnya menjadi putih semua. Akhirnya menjadi kafif, enggak bisa melihat lagi Nabi Yakub. Sedih. Terkadang orang terlalu sedih bisa membuat matanya, penglihatannya sudah mulai kabur. Sudah akhirnya tidak bisa melihat lagi, sudah semua putih. Maka anak-anaknya berkata, "Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin." Wahai ayah, apa ini yang ingat terus ke Yusuf ya? Engkau mengidap penyakit yang berat hampir mati, engkau membinasakan dirimu sendiri. Maka Nabi Yakub berkata ayahnya, "Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Aku hanya mengeluhkan kesedihanku dan kesusahanku hanya kepada Allah. Enggak kepada manusia siapapun kalian pun aku enggak keluhkan. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang dari Allah yang kalian mungkin tidak ketahui. Maka Nabi Yakub sudah karena sedih sekali. Kemudian dia berkata kepada anaknya lagi ketika suatu mungkin beberapa bulan berikutnya, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi." Wahai anakku, pergilah sekarang balik lagi ke Mesir, cari bagaimana kabar adik kalian Yusuf dan saudaranya. Wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafir. Janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah. Siapa yang putus asa termasuk orang kafir. Pergi cari, berusaha cari. Maka tak kala mereka masuk, lamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz, mereka datang lagi, mereka ingin meminta gandum ya. Wa tasaddaq alaina, berilah sedekah kepada kami ya. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Maka Nabi Yusuf pada waktu itu sudah mulai ini sudah waktunya yang tepat saya menceritakan perihal sebenarnya. Kalian tahu, ini kalian datang lagi untuk ketiga kali ya. Kalian tahu ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi, apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya itu Bunyamin. Kalau kalian tahu ya, tadi kalian bilang dia mencuri ya. Maka mereka pun heran dilihat menteri tersebut. Ini kok udah mengarang-arang. Qalu wa innaka la anta Yusuf. Kau Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Aku Yusuf dan ini adalah saudaraku Bunyamin. Qad manna Allahu alaina, Allah telah memberikan karunia kepada kami. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Nah, dengan kita harus husnuzon kepada Allah SWT. Orang yang bertakwa tapi harus sabar. Orang sabar saja tidak bertakwa tidak boleh. Sabar dan takwa, maka Allah akan berikan ganjaran tidak hanya di akhirat, tapi Allah akan berikan di dunia. Ini janji Allah dengan husnuzon kita kepada Allah. Maka mereka pun akhirnya mengakui, qalu tallahi la tarakallah, kami telah berbuat jahat kepada wahai Yusuf, kami salah. Qala la tathriba alaikum al-yawm, enggak ada penyesalan lagi. Udah saya maafkan semua. Yaghfirullah lakum. Nabi Yusuf sangat pemaaf. Ya enggak mencela, udah selesai. Wa huwa arhamur rahim. Allah. Ya, maka Nabi Yusuf berkata, "Idhabu, pergilah dengan bajuku ini ya, bawa bajuku ini ya. Pergi bawa bajuku, taruhlah di muka Bapak, maka nanti Bapak akan bisa melihat." Mujizat Nabi Yusuf ya. Taruh bajunya kemudian bisa ya. Waktu ini kemudian mendatangkan semua ibu ya, mama ya, bawa mama semua, bawa bapak ya, ayah Nabi Yakub ya, semua datang ke sini. Bibi semua keluarga dari Palestina bawa semuanya ke sini. Belum kajian ke menteri besar. Inilah kisah bagaimana Palestina akhirnya mereka meninggalkan Palestina menuju Mesir dari Israel. Akhirnya datang mau Yusuf ke kurang itu kayak satu kampung buat ya, anak-anak Yakub semuanya lah, bibi paman semua, Rahil, Zilpa semua mereka kita sampaikan semua ikut ke Nabi Yusuf. Maka bapaknya pun tak kalah sampai ke rumah, maka bapaknya mana? Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidu. Aku mendapati ada bau. Tadi bapaknya Yakub masih buta ya. Maka tak kalah mau sampai kepada Nabi Yakub, aku mencium bau Yusuf. Penciuman bapak. Mungkin apa ya? Hikmah tentu dari Allah. Maka Nabi Yakub berpikir, ini aku salah enggak? Betul kau
Yusuf, ya. Maka akhirnya mereka menceritakan apa yang terjadi. Maka adik-adiknya dan abang-abangnya, ya, Nabi Yusuf, maka mereka memohon kepada ayahnya, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Wahai ayah kami, maafkanlah kami, mintalah ampun kepada Allah kepada kami. Ya, mereka udah tahu, ketahuan akhirnya Yusuf yang jadi pemimpin dan adiknya bersama Yusuf. Maka Nabi Yakub berkata, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, ya, innahu huwal ghafurur rahim. Aku akan ampun kepada kalian nanti, ya, pada waktu fajar, ya, ataupun tengah malam, karena waktu tersebut adalah waktu yang paling bagus untuk meminta ampun, jadi diampuni. Hampir selesai. Singkat cerita, kemudian mereka bersama bapak-bapak, ibu-ibunya semua datang ke Mesir bertemu dengan Nabi Yusuf. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy, maka Nabi Yusuf pun mengangkat bapaknya ke arsy, ke singgasananya, ya. Wa kharru lahu sujada, mereka sujud, ya, rukuknya di syariat dulu enggak masalah, ya, mungkin sujud, ya, kepada bapaknya. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, wahai ayahku, ingatlah wahai ayah saya Yusuf. Udah lama enggak ketemu, kira ayahnya sedih mengeluh, ya. Melihat lagi karena matanya sudah terang lagi, mengeluh. Yusuf sangat sedih. Kemudian ayahnya pun diletakkan di singgasananya dengan ibunya, ya. Kemudian wahai ayah, ingatlah, tahu, inilah takwil mimpi aku. Ketika aku bermimpi dulu, aku mengatakan inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, aku melihat 10 bintang, matahari dan bulan. Matahari adalah bapak, bulan adalah ibu, dan 10 itu keluarga, adik-adiknya, ya, 11, ya, 11 mereka bersujud kepadaku. Ra'aituhum li sajidin, inilah, ya, dari takwil dari mimpi. Inna rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah Maha lembut, ya, terhadap siapa yang Dia kehendaki, ya. Inilah takwil mimpi yang telah membuat kalian. Dia tidak mencela saudara. Ya, Nabi Yusuf sangat memaafkan, mengatakan kau kalian, ya, kalau enggak kalian tidak mencela. Ya. Kalau kita mungkin marah sama keluarga kita, oh, kebuka bahalnya mana, malah aku juga. Semua Nabi Yusuf, ya, dia sangat tenang, ya. Dia sudahlah. Setelah apa yang dilakukan oleh syaitan memporak-porandakan antara saya dan saudara-saudara saya. Maka terakhir ayat Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, ya. Wahai Tuhanku, Engkau telah berikan aku kerajaan, Engkau telah mengajarkan aku tentang menafsir mimpi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkau lah penolongku di dunia dan akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis shalihin, wafatkanlah aku secara muslim, ya, jadi orang muslim dan bersama orang-orang yang saleh. Nah, ini doa, boleh kita berdoa. Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku secara muslim wa alhiqni bis shalihin. Dzalika min ayat, yang terakhir kisah Yusuf, dzalika min amba'il ghaib. Inilah kisah-kisah tentang gaib yang kami wahyukan kepada Wahai Muhammad. Ya, wa ma kunta ladaihim, dan kamu tidak berada di situ ketika saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf di sumur tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, inilah kisah bagaimana Bani Israel mulai pindahlah mereka ke negara Mesir, ya. Nanti kita akan sampaikan pada teman yang akan datang bagaimana nanti mungkin beberapa satu kurun disebutkan para ulama, satu kurun, ya, ataupun beberapa kurun kemudian yang ada di dalam Quran itu kisah tentang bagaimana Bani Israel bersama Nabi Musa. Nabi Musa Bani Israel, ya, anak-anak Nabi Musa, ya, anak-anak Yakub itu adalah semua Bani Israel. Nah, kenapa kita sampaikan pentingnya kita mengetahui dan mempelajari sejarah asal usul Bani Israel? Karena mereka adalah orang-orang yang harus menjadi pelajaran bagi kita, hikmah yang besar, ya, agar kita tidak tergelincir seperti mereka, ya, agar kita bisa bagaimana melakukan yang terbaik sehingga kita menjadi umat terbaik, itu umat Nabi Muhammad SAW. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan dengan kisah Yusuf Bani Israel ini bisa memberikan kita gambaran bahwasanya sesungguhnya banyak nabi-nabi berasal dari Bani Israel seperti Nabi Isa, ya, yang membuat mereka hasad karena ternyata Nabi akhir zaman adalah bukan berasal dari Bani Israel ataupun dari turunan ibu Sarah, ibunda Sarah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.